Apakah kalian sering mengalami sakit perut yang tiba-tiba dan tak terjelaskan? Ternyata sakit perut bisa pertanda dari berbagai penyakit serius, mulai dari yang ringan sampai yang mengancam nyawa. Semua bisa dimulai dari gejala sakit perut. Di video ini kita akan membahas 10 penyakit berbahaya yang gejalanya dimulai dari sakit perut. Jangan lewatkan informasi penting ini. Nonton video ini sampai akhir karena akan ada banyak tips dan sedikit humor agar kalian tidak bosan. Ayo kita mulai. Selamat datang di The Cure Home Remedy. Saya Sheikh Muhammad Syafiqul Islam. Di video kali ini kita akan membahas 10 penyakit berbahaya yang gejalanya mulai dari sakit perut. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Gejala sakit perut di bagian kanan bawah, demam, mual, dan muntah. Appendicitis adalah peradangan pada usus buntu yang memerlukan penanganan medis segera. Jika tidak ditangani, usus buntu bisa pecah dan menyebabkan infeksi serius di seluruh perut. Gejala sakit perut hebat di bagian kanan atas atau tengah perut, mual, muntah, sakit kuning. Batu empedu terbentuk di dalam kantung empedu dan bisa menyumbat saluran empedu, menyebabkan rasa sakit dan infeksi. Kondisi ini sering terjadi setelah makan makanan berlemak. Gejala sakit perut bagian tengah yang menjalar ke punggung, demam, detak jantung cepat. Pankreatitis adalah peradangan pankreas yang bisa disebabkan oleh batu empedu atau konsumsi alkohol berlebihan. Peradangan ini dapat merusak pankreas secara permanen jika tidak diobati. Gejala sakit perut, mual, muntah, perut terasa penuh setelah makan walaupun sedikit. Gastritis adalah peradangan pada lapisan lambung yang bisa disebabkan oleh infeksi penggunaan obat tertentu atau konsumsi alkohol berlebihan. Kondisi ini bisa menjadi kronis jika tidak ditangani. Gejala sakit perut yang memburuk saat perut kosong, kembung, sendawa, mual. Ulcus pepticum adalah luka terbuka di lapisan dalam lambung atau usus kecil yang sering disebabkan oleh infeksi H. pylori atau penggunaan NSAID jangka panjang. Ulcus ini bisa menyebabkan pendarahan internal yang serius. Gejala sakit perut bagian bawah, nyeri saat buang air kecil, sering buang air kecil. ISK bisa menyebabkan peradangan di saluran kemih dan jika ditangani, infeksi ini bisa menyebar ke ginjal. ISK lebih umum terjadi pada wanita. Gejala sakit perut bagian bawah, demam, keputihan tidak normal, nyeri saat hubungan seksual. PID adalah infeksi pada organ reproduksi wanita yang bisa menyebabkan infertilitas.
jika tidak diobati. Infeksi ini seringkali disebabkan oleh penyakit menular seksual. Gejala: sakit perut yang parah saat menstruasi, nyeri panggul, infertilitas. Endometriosis adalah kondisi di mana jaringan yang mirip dengan lapisan dalam rahim tumbuh di luar rahim, menyebabkan nyeri dan masalah reproduksi. Kondisi ini bisa mempengaruhi kehidupan sehari-harian dan kesuburan. Gejala: sakit perut, diare kronis, penurunan berat badan, kelelahan. Penyakit Crohn adalah peradangan kronis pada saluran pencernaan, bisa mempengaruhi seluruh lapisan dinding usus. Penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti penyumbatan usus. Gejala: sakit perut atau panggul, kembung, perut terasa penuh setelah makan sedikit, sering buang air kecil. Kanker ovarium adalah kanker yang dimulai di ovarium dan seringkali tidak terdeteksi sampai stadium lanjut. Gejala awalnya seringkali tidak spesifik dan bisa salah artikan sebagai masalah pencernaan biasa. Ya teman-teman, itulah 10 penyakit berbahaya yang gejalanya dimulai dari sakit perut. Ingat, jika kalian mengalami sakit perut yang tidak kunjung reda atau semakin parah, segera konsultasikan ke dokter. Jangan mencoba mendiagnosa sendiri karena bisa berbahaya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian. Jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan atau share, tulis di kolom komentar di bawah. Dan ingat, konsultasi dengan ahli medis selalu lebih baik daripada mendengarkan saran teman yang tidak berpengalaman. Sampai jumpa lagi, tetap sehat dan bahagia. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.